Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kita berusaha membersihkan hati kita. Kalau badan kita saja ini sehari kita bersihkan, kita mandi sehari 2 kali, badan kita gosok dengan sabun mandi, kepala kita, rambut kita bersihkan dengan sampo, gigi kita bersihkan dengan pasta gigi. Bagaimana dengan hati kita? Sempatkah kita berpikir untuk membersihkan hati kita, karat-karat yang ada di dalam hati kita? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Jadi hati itu bisa berkarat seperti halnya besi. Besi itu kalau masih baru itu kelihatan indah, kelihatan menyenangkan dipandang, dipegang pun juga enak kalau masih baru. Tetapi nanti lama kelamaan kena panas, kena hujan, besi itu akan berkarat. Sama hati juga demikian. Bayi lahir di dunia ini semuanya membawa iman. Artinya tidak ada yang berkarat hatinya, bersih. Seiring berjalannya waktu, nanti melakukan dosa, melakukan maksiat, hati ini akan berkarat. Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati? Faqila ya Rasulullah wa ma jal'uha. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dapat membersihkan hati yang berkarat itu? Kata Nabi, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Membaca Al-Quran dan ingat mati. 2 ini. 2 hal ini bisa membersihkan karat-karat hati. Yang pertama, tilawatul Quran. Kita rutinkan membaca Al-Quran, belajar bagaimana memahami pelan-pelan dengan arahan guru, terus belajar mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Al-Quran ini setiap hari rutin kita baca, itu ibaratnya begini. Jadi kalau orang belajar suatu ilmu, itu ibarat kata ilmu itu berhenti di kepala, di pikirannya. Untuk agar sampai ilmu itu ke hatinya, maka dibutuhkan lem. Lah, lem untuk menempelkan ilmu dari pikiran ke hati ini adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kita rutin membaca Al-Quran itu ibaratnya ngelem. Jadi kalau kita membaca Al-Quran nggak usah mikir paham atau tidak paham, nggak usah dipikir. Yang dipikir adalah bagaimana cara membacanya. Sudah sesuai belum dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, digurukan tidak. Kalau sudah kita baca dengan baik dan benar, kita punya guru dan kita niatnya ridho Allah, mencari ridhonya Allah, ya, insya Allah, kalaupun tidak paham, hati ini akan dibersihkan oleh Allah. Empuk, hatinya empuk. Kalau hatinya empuk, nanti mendengar nasihat-nasihat baik itu mudah, cepat, dibandingkan dengan hati yang keras. Banyak orang itu berilmu banyak, tetapi ilmu tidak sampai ke hatinya. Karena apa? Hatinya keras. Tapi juga tidak sedikit orang yang tidak pinter, secara kapasitas ilmu tidak begitu banyak, tetapi kalau mendengar nasihat baik, dia mudah untuk menyerap, mudah untuk mengamalkan. Karena apa? Hatinya lembut. Nah, terus yang kedua, dzikrul maut, ingat mati. Ingat mati ini juga wasilah untuk kita membersihkan hati. Kita kalau ke makam, ya, ziarah guru, ziarah orang tua kita, leluhur kita, kita diam saja. Belum mendoakan, kita diam saja. Kalau niat kita di situ bertafakur, mengangan-angan kalau kita besok akan sampai ke tempat ini juga, artinya ke kuburan, ya, itu sudah merupakan pahala. Apalagi mau mendoakan, lebih banyak lagi pahalanya.
Ingat mati itu bisa melembutkan hati. Makanya kalau orang yang sering ke kuburan, insya Allah dia terjauh dari sifat sombong, sifat serakah. Yang mau disombongkan apa? Harta banyak nanti bakal mati juga. Pinter kayak apa bakal mati juga. Sukses kayak apa di dunia ini bakal mati juga. Artinya dia bisa ngerem. Dalam berjalan di dunia ini dia bisa mengerem dirinya dengan ingat mati. Dua ini ya. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita terus ingat bahwa kita suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal inilah yang bisa membersihkan hati kita dari karat-karat. Insya Allah, kalau kita rutin membaca Al-Quran, diniati ridho Allah, mencari ridhonya Allah. Kalau kita sering berziarah kubur, mendoakan orang yang sudah meninggal, sambil kita bertafakur, insya Allah dua hal ini kalau kita lakukan, hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita lembut, mendengar nasihat-nasihat baik itu mudah. Kalau mendengar nasihat-nasihat mudah, ya insya Allah dalam mengamalkan pun juga lebih mudah. Ingat, Al-Quran itu ada tajwid, ada tadabbur, ada ta'asur. Al-Quran butuh dibaca, Al-Quran butuh dipahami dan dirasakan, dan Al-Quran butuh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiganya ini dibutuhkan hati yang lembut untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.